Itu dulu. Latihan kini karena lagi ikut undian motor. Berandai-andai kita siapa tahu bisa kita dapat, memang kita yang jadi pemenangnya. Astagfirullahaladzim. Lepas dulu. Oke deh. Abai kami. Jatuh ini. Tabung kan lemu. Aduh. Halo guys. Halo guys, kembali lagi bersama saya Indi Barens. Saya Indra Bekti. Wih, Berhenti ke acara orang itu. acara zaman SD dulu tuh. Iya. CRR. Teriwis. Serius. Iya. Ulang. Halo guys. Siapa dulu? Mulai dari siapa? Mulai dari saya. Kamu dulu. Saya. Halo guys. Saya Indi Barens. Bagaimana? Apa? Saya Indra Bekti. Begini mau terus sampai 5 menit. Ya. Jadi cut. Halo guys, kembali lagi bersama saya Ardi. Saya Jenny. Saya Liminho. Oke. Hari ini kami akan membahas kelihatan bonsai nah. Ya. Hari ini kami akan membahas mengenai first impression, atau juga yang dalamnya mungkin kita akan bahas mengenai shock culture ketika pertama kali dan sudah hidup beberapa bulan dan saya mungkin beberapa tahun di Jayapura, ya, Papua. Jadi ini culture shocknya orang Sulawesi Selatan ceritanya. Iya. Saya dari Makassar. Saya dari Kabupaten Wajo. Berak. Aduh, kaki tidak. Mau kesambilkan batu. Serius Iya. kok. Aduh. Mau betulan. Aduh. Wih. Kaki dulu. Oke, saya kembali lagi setelah iklan yang tadi. Yes. Jadi apa tadi ini yang mau kita bahas? Kita akan membahas mengenai shock culture atau first impression juga pada saat pertama kali atau sudah tinggal di Papua, khususnya di Jayapura. Jayapura, ya. Jadi sebagai informasi ini Kak Kardi sudah berapa lama tinggal di Papua, Jayapura? Saya kurang lebih sudah 3 tahun. 3 tahun dia. Ya, sudah menuju ke arah 4 tahun. Oke. Kalau saya sendiri sudah 2 bulan lebih, baru-baru sih. Tapi pengalaman ini yang didapatkan luar biasa. Iya. Banyak pengalaman berharga, pelajaran, dan banyak hal pokoknya yang kita dapatkan selama tinggal di Jayapura. Iya, ada hal-hal keren, hal-hal unik yang hanya bisa didapat setelah tinggal di Jayapura. Tidak ada sebelumnya waktu tak di Makassar atau di Wajo begitu ya. Tapi ada ternyata begini di Jayapura, keren. Apa saja itu? Kenapa ini gak joget-joget terus? Saya dulu pertama. Serius makin dia joget-joget. Satu kali joget, satu kali dicubit. Saya dulu pertama. Jadi first impression Queen nah. Jadi ini saya kodong mi lagi. Waktuku sudah melewati fase tahap atau melewati fase on the job training. Kan ada program diikuti itu di salah satu perusahaan swasta terbesar di Indonesia Timur. Mantap Ki. Mantap. Dapat ini SK. Iya. Jayapura. Oh iya. Wah, shock Kak. Iya. Karena pada waktu itu beberapa hari sebelum saya dapat SK aku itu ada kejadian di daerah Papua, saya lupa di mana. Jadi ada itu supir truk yang karena mungkin kesalahpahaman akhirnya dibunuh secara sadis secara sadis begitu. Karena adanya, jadi saya ini pas aku terima gitu aku langsung panik. Gak tau itu langsung rasa-rasa kayak mau pergi di kamar mandi itu duduk di sudutnya berkas nyala shower. Kayak sedih sekali kurasa dapat kalau gini, karena sementara teman-temanku yang lain itu dapatnya di daerah Sulawesi Selatan semua. Untuk yang proyeksiku, untuk proyeksi jabatanku. Tapi awalnya pas ku tanyakin juga sama Maceku, bilang
jam mau resign mau bahaya gitu di sana, karena dalam tanda kutip pikirannya orang kalau berpikir mengenai Papua itu selalu negatif-negatif Betul, yang betul. muncul. Iya. Kalau saya sendiri itu juga sama Ji. Yang pertama itu dibilang sebelum menikah ini tuh sama suamiku. Siapa suami tak? Siapa Re? Lee Ho kalau nggak salah namanya. Oh, dia cumpingnya itu. Astagfirullah. Next. Sampai mana nih tadi? Ya itu yang tadi, yang kalau dengar kata Papua. Oh iya. Suamiku sebelum menikah sama suamiku tuh pikiran pertamaku itu tentang Papua sama, bilang oh mungkin hanya ada hutan-hutan, hanya ada penduduk-penduduk Papua saja di dalamnya. Oh, ya. tapi betul lah. Tidak Jadi, laku uang kan saya juga menonton TikTok ini tidak laku uang 5.000, uang 2.000 tidak laku, 5.000 ke atas jadi laku. Ya mungkin di daerah Papua masih ada, tapi kita hari ini membahas yang di Kota Jayapura. Kota Jayapura, ya karena kita tinggal di Jayapura. Iya. Jangan kita ceritakan karena tidak pernah dialami. Betul. Iya. Jadi ya ini toh singkat cerita, kukuatkan mini hatiku toh, kubulatkan mini tekadku. Ku terima mini ceritanya takdirku bahwa memang harus ke tempat sini dan percaya bahwa rezekiku ada di sini. Betul. Jadi singkat cerita, terima maka tiket dari HRD. Penerbangan subuh. Jadi terbang itu subuh. Menangis gitu. Seolah kayak mau dilepas sekali begitu sama keluargaku dan tidak pulang-pulang begitu. Sedih sekali tuh. Tapi waktu itu saya tidak keluar dari mataku. Pasnya sudah ada sampai di atas di tempat depan boarding itu udah ngeruk gila mak. Ada yang begini-begini ya. Anda ku tahu yang begitu. Oke. Ya, jadi singkat cerita masuk di pesawat terbang orang itu bang. Kekhawatiranku banyak sekali karena Dek, tolong ini harus dipikir di sini. Maksudnya tempat yang belum pernah didatangi. Deh, kan penyesalan itu di belakang biasa tuh. Kalau di depan itu pendaftaran. Terus apa namanya? Begini amat cari duit nih. Begini amat cari duit. Nah, singkat cerita tuh setelah kurang lebih 3 jam perjalanan lebih agak terang nih. Menuju pagi. Kan dekat jendela, kebetulan pesawat kita dekat jendela. Musotin baru kasih jadi story. Iya, aku lupa karena lebih banyak takutku. Musotin tiketmu. Tidak, pokoknya tidak ada nikmati. Ada orang itu kalau mau berangkat ke suatu tempat, nikmati sekali. Nah, foto tiketnya, pokoknya jendela pesawat. Ini tidak mentok, pokoknya ketegangan terus. Yang aku pikir sesuatu yang kayak negatif semua di pikiranku. Jadi mendarat itu kuliah hutan semua ini, hijau semua hijau semua kalau kayak mau mendarat di Bandara Sutasuna itu kan Kentarim itu ada sawah-sawah, rumah ini tidak, danau hutan-hutan, tiba-tiba tidak ada rumah ini, tidak ada rumah, jadi takut makin di situ. Nenreng si Batu Kale, maka kalau orang Makassar bilang ada nenreng si Batu Kale yang gemetar sekali begitu. Kita cerita mendarat nih pas keluar dari itu pesawat udah sumpah panas memang, langsung haus sekali ya. Panas menyengat lumayan menyengat karena dari Makassar panas tonji guys. Iya. Panas juga Makassar, cuman suhu memang di Papua memang agak lebih tinggi dari Makassar ya. Jadi terasa banget Ya terasa di sini jam pagi-paginya itu jam 9 kayak jam 12 iya, lumayan lebih panas. Tapi cepat juga malamnya. Nah, terus ke depan lagi sudah mengambil barangku tuh, ada jemput kak namanya Pak Fian, jemput kak sama itu hari ada mantan salesku namanya Rian. Nah jadi jemput di situ, udah sambil kuliah itu sepanjang jalan deh begini mau sana mungkin dekat-dekat aja kayak dari Daya ke Mandai pulang tapi itu karena belum aku tahu itu belum. Nah kalau kita ya panjang sekali ceritamu Bella. 7 menit ini belum kita diantar foto. Iya. Panjang sekali dari anu cerita. Jadi itu pertama asik kali banget suhu itu yang paling pertama itu yang jadi udah panas memang guys. Haus kita sampai kayak mau terus tak minum. Jadi pertama kuliah itu juga kantorku keren juga tahu karena kebetulan juga kantornya kami di sini terletak di salah satu pusat kotanya juga di salah satu kabupatennya kecamatannya namanya Distrik AB Pura. Rame sekali. Yang bikin kak kaget juga tuh waktu pertama kali datang di sini, pertama kali datang di Jayapura.
kulihat ke orang-orangnya, ternyata di sana di orang-orang Jayapura banyak tuh pendatang-pendatang, banyak Iyo, yang kukira saya kalau kesini gitu ya orang-orang Papua dia ya memang yang khasnya orang Papua. Iya. Mana tuh? Nah, terus ternyata ada juga orang Bugis, ada orang Bugis, orang Medan, orang Toraja, Jawa, Manado. Ada semua aja orang pokoknya kayak ini kayak seluruh Indonesia disatukan. Yang sebelumnya juga agak underestimate terhadap apalagi ini Jayapura tuh, karena aku pikir ya kalau orang Papua biasa lihat yang di berita-beritakan tuh hutan-hutan jadi itu ternyata ada itu KFC. Iya, makanan pertama itu saya pertama. Saya juga pertama makanan yang paling pertama aku makan itu di Jayapura KFC. Iya. KFC. Ada juga Pizza Hut. Ada juga Pizza Hut. Ada Dunkin Donut. Ada Jeko. Pokoknya ada. Oh, Starbucks. Ada. Starbucks baru tahun lalu itu. Iya. Memang sebenarnya kalau pulang kampung kita pasti harus titip ke Starbucks nah. Oh, kok dong. Ada juga mall di sini banyak sekali. Iya, banyak. Bagus. Ada Ana. Enggak usah disebut karena tidak lain terus kan Ana sama hai. Yang logonya setelah saya sebelum bulan itu. Oh iya. Hai. Ada tahu ada lengkap juga dan bagus sih harganya juga di situ sama aja kalau makan di toko-toko yang standarnya yang kayak itu tadi kita sebutkan untuk mallnya untuk kayak KFC-nya Solaria. Sebenarnya menurutku sama aja sama yang di Makassar harganya. Betul toh? Iya, tapi yang kasih beda memang itu yang ketika dibutuhkan memang skill tawar menawar tak. Di mana itu di pasar. Pasar sama ada beberapa rumah makan yang notabene bukan rumah makan yang sifatnya nasional. Betul. Nah, contoh ada rumah makan itu dekatnya kantor tuh. Kaget sekali kayak ini. Yang jadi ciri khasnya itu di sini selalu orang bilang rasa kok dulu mujairnya. Oke. Iya. Saya ini sebenarnya kalau di Makassar bukan tipikal pecinta mujair karena kan kami tuh mujair. Ada lagunya itu. Ayu Ting Ting. Mana itu? Geboy mujair. Nang ninglong. Aku lupa. Ser. Aku pancing ki. Iya mujair. Wah ini bilang orang, rasa-rasa dulu mujairnya jadi serta-serta mainnya juga beda tapi rasa-rasa masuk di situ di rumah makan tentu ada gesekan dibawa. Kalau bantu dia pakai sirik karena aku kira ya ekspektasiku 15.000, 25.000, 30.000 atau paling mahal 50.000 lah. Ternyata pasnya jutaan minta notanya mau bayar ini udah 100 lebih guys. 100 lebih untuk satu ekor mujair sama nasi. Sama waktu itu saya pilih es jeruk. Es jeruknya memang agak beda harganya. Nampaknya bedanya memang karena biasa es jeruk kalau di Makassar 5.000, di sini biasa 10.000 sampai 15.000 untuk es jeruk. Iya. Nah, cuma yang kaget saya nih mujair ini yang begini jelek pak. Nah, begini. Kena 100 lebih. Yang kalau di Makassar itu barang ini 30.000 satu ikan di pasar. Iya, banyak sekali yang bisa digoreng, yang bisa makan satu kampung. Enggak pergi. Masuk ke satu tapi kurang diminati kalau menurut ikan mujair kalau di Makassar. Jarang banyak orang cari ikan bandeng, ikan nila dan lain sebagainya. Ikan ini tapi spesial sekali apalagi kalau dibilang itu mujair Danau Sentani tapi asli. Mantap habis waktu tak. Mantap memang kenyal. Baru sedikit sekali dibahas memang kalau Papua dibahas. Dan memang tidak ada habis. Nah pokoknya biar 6 jam. Dan itu kan juga waktu aku beli itu mujair waktu masih zamannya Covid jadi aku bilang tuh deh. Dan sampai nih mujair mahal begini karena sudah rapid test. Sembaran ini. Sudah rapid test jadi mahal. Sembaran Next lanjut lagi. Jadi harga barang memang agak signifikan. Berbeda lah, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau saya kita tahu sih tadi yang sudah masak atau saya kalau di pasar kuliah justru murah berbesar-besar ikannya. Iya tahu. Ikan tunanya dia segede orang. Iya karena kan di sini kebanyakan memang kayak luas lautnya juga. Selain luas kotanya luas juga lautnya. Jadi ikan di sini apalagi kalau ikan laut murah murah sekali. Besarnya cuma
kayaknya kita nggak bisa kayak di Makassar dibeli 35.000 harus kita beli. Dia cara jualnya begini, 100.000 4 kakak. Iya, Begitu ya, dia tidak uang besar nih. iya, dia tidak menjual kayak besar 25.000 satu mangkok. Tidak, dia jual memang 100.000 sama 4 ekor besar. ditimbang-timbang. Iya, begitu. Gitu. Tidak ada, memang minimal 50.000 kita beli. Ya, sebagai ibu-ibu yang cari ikan di pasar, beli ada dalam namanya jumlah. Pasar Hamadi, murah Ki. Dan memang itu di Pasar Hamadi penjual ikan di situ ya sampai langsung di laut. Iya. Yang perahu-perahunya terus naik ikan kan. Iya. Segar Ki, dan menurutku lebih murah sih, cuma memang harus kita beli dalam jumlah banyak karena dia memang menjualnya demikian. Ya, mungkin bisa Ki bahkan stok buat persediaan seminggu atau 2 minggu. Iya. Karena jadi, memang sebesar itu guys. Nanti ku fotokan Kak kalau sempat Ki. Terus itu tadi harga barang itu jadi bisnisnya full tidak terlalu mahal sekali juga karena pendapatan juga orang-orang di sini perputarannya uang lumayan Ki. Iya. Lumayan juga cepat Ki perputarannya. Terus berbicara mengenai harga, kita berbicara lagi mengenai orang-orangnya. Banyak sekali tuh orang, sebagian orang di luar sana mungkin berpikir bahwa orang Papua itu kasar. Iya. Kasar karena mungkin style bicaranya, logatnya, atau nada suaranya. Iya. Tapi memang seperti itu Ki. Iya. Kan setiap satu daerah itu beda-beda kita. Betul. Kayak Medan juga pasti. Kalau orang Sunda ketemu orang Medan biasa kadang kita tuh kasarnya ini. Iya. Tapi ya itu ciri khasnya suatu daerah. Tapi kalau menurutku saya, aku suka yang nada begitu, lucu kayak begitu ya. Apalagi kalau untuk mengenai sudah dekat lagi sama itu, maksudnya orang penduduk sini, bagus sekali, ramah sekali. Nah, ada pengalamanku ini waktu pertama kali itu kita ketemu sama penjual, ibu-ibu dipanggil mama. Oh iya. Saya sampai kaget. Heran karena saya itu ke pasar, kami itu ke pasar, mau kebetulan beli apa itu sayur kan, bilang tuh, mama ini berapa, sampai kali itu, mama nuka. Enggak, maksudku saya kan kalau kita penjual atau orang yang bukan keluarga kita, biasanya kalau di Makassar kita panggil ibu, mbak, tante. Ini memang langsung mama seperti mama kita, jadi kayak keluarga kita. Tiba-tiba di jalan saya dipanggil kakak, kakak. Jadi begitu mereka caranya untuk berkomunikasi, untuk kasih sapaan, untuk bisa lebih akrab. Jadi yang kayak lebih tua dari kita bisa untuk ibu-ibu mungkin kita panggil mama. Kalau bapak ya bapak. Kakak, ada begitu pun sebaliknya kalau mereka ke kita. Dan itu menurutku bagus gitu lah. Iya, bagus juga saya kurasa karena di mana-mana tuh halo kakak. Iya kakak. Soundnya itu lebih kayak friendly gitu kedengaran daripada kayak bro. Nah, itu yang kusuka lagi dari itu Papua. Iya. Terus untuk apa lagi? Nah, tapi ada sini juga saya yang bikin shock sekali Kak waktu di Papua. Apa? Itu banyak sekali hari liburnya. Oh iya. Kaget Kak, betulan ini kaget sekali ya, karena kenapa ini di kalender itu warna hitam gitu hari kerja. Tapi kenapa di sini dibilang anak-anak sekolah libur? Ya, kenapa ini hari besar? Oh ternyata di sini khusus di Jayapura di Papua ini masyarakatnya itu kan mayoritas Kristen dan yang sangat religius menurutku saya. Iya, religius kita menghargai kita kalau mengenai hari-hari besar, mengenai keagamaannya. Nah, jadi memang kalau untuk orang yang baru di sini, apalagi saya kemarin juga itu waktu pertama di sini, kadang heran Kak, loh kenapa libur? Padahal di tanggalnya kita itu kalender nasional hitam. Nyata kalau kayak mereka hari masuknya Injil, hari-hari kebesaran mengenai agamanya itu betul-betul hargai, hormati untuk beribadah. Fokus beribadah. Bahkan hari Minggu saja itu kalau kita ke pasar kan biasanya kalau di Makassar atau di daerah mana itu kita ke pasar hari Minggu itu ramainya padat sekali itu di gor, nggak bisa pergi lewat toh kalau hari Minggu. Iya. Tapi kalau hari Minggunya di sini beda. Balik Jadi hari Minggu pagi itu sepi. Bahkan itu kalau penjual kalau biasa kan jam-jam 10 ke bawah market atau begitu jam-jam 8 biasa sudah buka, itu jam 10 bukan benar mereka. Jadi mereka baru buka itu ketika pulang dari ibadah. Iya. Baru buka. Jadi hari Minggu itu kebalikannya sekali sama Makassar nih. Kan kalau Makassar dari pagi kemana-mana itu macet itu, banyak penjual di pinggir jalan. Padat sekali di jalanan karena libur ke orang toh. Di sini justru sepi Ki.
Bahkan mungkin cari penjual yang buka, belum buka, tunggu mi dulu kembali dari gereja. Jadi ini orang-orang di sini bagus sekali, religius sekali ininya di. Jempolan Iya. kalau untuk mengenai ibadah bagus sekali. Religius. Kemudian betul-betul juga orang-orangnya juga toleransi begitu. Toleransinya bagus, iya. Karena so far aman-aman sekali, tidak ada apa-apa, tidak seperti sekali yang kayak diberitakan. Karena yang selama ini selalu kalau kita berita itu, Jayapura ngeri, Jayapura ini. Tapi memang ada satu penyakit memang yang selalu terkenal sekali kalau kita berbicara mengenai daerah Papua. Apa itu? Malaria. Waduh. Iya, malaria. Tapi saya kurang tahu juga bagaimana orang bisa kena atau bagaimana. Karena saya pernah kena berapa kali tuh. Pokoknya intinya jaga imun saja, jaga imun. Intinya dimanapun itu biasa bisa dikena sebagai penyakit. Tapi kalau kita jaga imun itu, insya Allah enggak masih penyakit. Karena ada juga beberapa pendatang di sini teman-teman sampai sekarang beliau tidak pernah tahu kena ini karena ya tergantung daya kondisi, tahan tubuh. Iya, daya tahan tubuh. Sama satu lagi, di sini tuh orang Papua itu betul-betul baik sekali dan kalau pokoknya akrab sekali bersama kita begitu, nanggap betul kita keluarga. Berapa kali saya bahkan ada nasabahku dulu namanya Pak siapa itu saya lupa mungkin dikasih kalau lupa gara-gara niatku nggak bagus nih. Jadi itu hari datang ke servis, lama aku memang tidak ketemu, jadi saya panggil ke namanya, bapak inilah bapak X lah, enggak namanya bapak X, langsung tuh, aduh adik, sini dulu kah, kasih kak uang 300.000. Masa dia bilang tuh, Pak untuk apa ini bapak? Dia bilang tuh, karena adik masih ingat bapak pun nama. Dalam hati bilang, besok kalau ketemu aku panggil namanya. Masa pas saya bilang tuh kenapa satu kali juga sebenarnya, namanya 2 kali mungkin 600.000 nak kasih. Sana. Jadi bilang besok ku panggil terus sebenarnya, tapi itu mungkin karena niat jahat katanya. Udah bagus niatku jadi dikasih lupa kan namanya. Lupa ini dia bapak mobil Triton merah. Iya. Bapak besok ku cari kena mata. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Tempat wisata. Ini sebelum kita closing ya. Kesukaanku ini tempat wisata di Papua. Kalau orang ada istilah yang kita dengar itu adalah Papua itu surga kecil yang jatuh ke bumi. Iya. Betul sekali. Keindahan alamnya, Masya Allah. Hampir semua rute yang dilewati itu bisa jadi spot foto. Banyak pantai, gunung, bukit-bukit, tempat makan yang didesain sedemikian rupa. Itu ya banyak sekali tersebar banyak sekali. Tinggal kita memang pilih sebenarnya. Di mana-mana indah, tapi di mana-mana indah. Menurutku ini kenapa bisa indah, ini Jayapura juga ini kayak apa namanya? Eco friendly karena setiap belanja kan itu ini setiap belanja, jadi setiap belanja gitu di Papua. Tidak ada dibilang kantong plastik. Tidak ada. Jadi kalau berbayar ke kantongannya. Jadi mau tidak mau kalau mungkin menghemat itu sampai 15.000 biasa nih jual kantongnya tas sendiri, tas belanja sendiri. Jadi secara tidak langsung kayaknya itu yang bikin ke Papua lebih bersih, tidak rantas. Pantainya lumayan bersih, bukit-bukitnya bersih. Dan satu favoritku bukit tempat wisata di sini Bukit Tungkuwiri yang orang sebut sebagai Bukit Teletubbies. Ini ada nih di spinya. Ini memang jadi podcast terpanjang ini nih. Keseru sekali memang dibahas. Kalau berbicara tentang Papua khusus Jayapura ini, senang sekali ke saya. Apalagi tempat wisata favorit tak? Pantai Besji. Wah, kesukaan Pantai Besji. Cantik pantai. Cantik sekali. Masih muka sekali. Pasir putih. Banyak itu batu-batu warna hijau. Banyak batu-batu warnanya. Warna-warni. Ikan hiunya. Belum. Namanya. Iya ada. Jadi ada juga Eril. Sekali. Eril tak ada di situ. Little Mermaid, iya. Spalela ada semua di situ. Canda guys, Pantai Besji itu cantik sekali. Jadi saya itu dulu kalau lagi stres-stres mengenai pekerjaanku, pasti subuh-subuh itu OTW Pantai Besji karena lumayan jauh ke tempatnya dari sini, sekitar 1 jam naik motor. Kalau tinggal duduk saja, angin bau nasi kuning mantap sekali nih. Kurasa sekali nih bahwa indah. Berteriak bilang, "Wuih." Gitu nih. Halo. Bagus sekali memang itu Pantai Besji. Pantai Besji apa lagi? Satu lagi ikonnya. Jembatan Merah. Oh iya. Ngapa begitu? Bengawan Solo juga.
Jembatan Merah. Jembatan Merah. Salah satu ikonnya kota Jayapura. Ini tuh jembatan, Ji. Ini jembatan tapi keren sekali. Bagus. Dulu disebutnya jembatan Jokowi karena diresmikan sama Bapak Jokowi. Jadi ini jembatan merah. Kalau kita ambil tag gambar dari atas itu keren, dari bawah juga keren. Iya, Keren sekali. Saya Ini- senang sekali Kak. Pokoknya berkali-kali datang ke 3 tempat ini tapi tidak pernah Kak bosan. Iya. Nah, kenapa? Karena begitu indahnya ciptaannya Tuhan. Wah, luar biasa sekali. Iya, jadi kita sebagai manusia harus Harus merawat. bersyukur, rawat dengan baik. Iya. Nah, Oke. Guys, intinya kesimpulannya bahwa Jayapura, Papua itu adalah salah satu kota yang sangat keren. iya keren banget. Oke, itu dulu ya, guys. Sampai jumpa di podcast. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan semoga tidak berak malah gitu. Iya, ini tuh setiap ini jadi dikit-dikit dia. Oke, saya Kau siapa? Indra Bekti. Saya Indi Barat. Chat. Dadah.